Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan soleha SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Ya, hari ini kita akan belajar lagi tentang matematika ya. Materinya adalah kesebangunan dan kongruen. Yang akan kalian pelajari dalam materi ini adalah yang pertama, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Ya, di sini Ustadzah menampilkan gambar apa ya? Ya, betul sekali, Menara Eiffel ya. Yang tempatnya itu adalah di Paris, Prancis ya. Ini menara ini sangat terkenal ya, karena salah satu keajaiban 7 keajaiban di dunia. Nah, karena ini adalah 7 keajaiban di dunia, banyak sekali orang yang membuat tiruannya atau miniaturnya ya untuk Menara Eiffel. Kadang kalian mungkin pernah ya membeli gantungan kunci yang berbentuk miniatur Menara Eiffel seperti itu. Ada juga hiasan rumah yang menyerupai Menara Eiffel. Nah, karena orang banyak sekali mengagumi Menara Eiffel ya. Nah, menara ini Ustadzah anggap adalah yang sebangun ya, miniatur itu adalah tiruannya, atau dengan kata lain tiruannya ini sebangun dengan Menara Eiffel yang asli ya. Untuk tiang-tiangnya ada 4 seperti itu, dan ada ketinggiannya juga sebangun seperti itu. Nah, di sini Ustadzah contohkan kesebangunan dalam bangun datar. Yang pertama adalah ada bangun jajar genjang yang Ustadzah beri nama ABCD dan memiliki sisi AB panjangnya 16 cm dan sisi AD 10 cm dan sudutnya sudut A yaitu 60 derajat. Yang kedua, Ustadzah punya satu lagi jajar genjang. Ustadzah beri nama PQRS. Lalu di sini memiliki panjang PQ-nya 8 cm dan panjang PS-nya adalah 5 cm. Ya, dua jajar genjang ini dikatakan sebangun ya. Kenapa sebangun? Di sini dilihat, yang pertama, di sini punya sisi alas ya, namanya AB. Panjangnya adalah 16 cm. Lalu jajar genjang yang kedua memiliki sisi alas PQ, panjangnya 8 cm. Kalau kita perbandingkan ya, 16 dibandingkan 8, ketemu perbandingan 2:1 ya. Lalu jika sisi yang lain kita perbandingkan, sisi yang kedua adalah sisi AD dengan sisi PS, kita bandingkan, ketemu juga perbandingan 2:1. Jadi, dua bangun ini memiliki perbandingan sisi-sisi yang sama, baik sisi alas maupun sisi miringnya. Lalu, jika kita identifikasi untuk sudutnya, di sini sudut A sama dengan sudut P, lalu sudut B-nya itu sama dengan sudut Q, lalu sudut C sama dengan sudut R, dan terakhir sudut D sama dengan sudut S. Ya, dua bangun datar ini kita katakan sebangun ya. Dan kita simpulkan bahwa syarat kesebangunannya, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yaitu di sini Ustadzah dapatkan perbandingannya adalah 2:1. Lalu yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang di sini sudut keempat sudutnya adalah sama besar. Yang kedua, dua bangun kongruen. Ya, apa itu kongruen? Kalian pernah tidak melihat Menara Petronas yang mungkin di tayangan televisi atau di gambar-gambar di Google ya, ada Menara Petronas seperti ini. Di mana tempatnya? Ya, betul sekali, tempatnya adalah di Malaysia ya, Kuala Lumpur ya. Nah, di sini disebut sebagai menara kembar ya. Betul tidak? Ya, Petronas ini adalah menara kembar
Nah, Ustadzah katakan menara ini adalah kongruen ya. Nah, Ustadzah contohkan ada dua bangun datar. Di sini adalah bangun datarnya adalah belah ketupat. Yang pertama Ustadzah beri nama belah ketupat ABCD. Yang kedua adalah belah ketupat KLMN. Nah, di sini sisi-sisinya, sisi AD 6 cm, sisi DC 6 cm. Begitu juga sisi BC dan AB. Lalu sisi KL 6 cm, sisi LM 6 cm, sisi MN dan KN juga 6 cm. Dan sudutnya di sini adalah sudutnya untuk sudut C dan A itu 40 derajat. Sama seperti sudut K dan M. Lalu sudut B dan D 140 derajat. Lalu sudut L dan N juga 140 derajat. Ya, di sini Ustadzah tuliskan bahwa sudut A sama dengan sudut K. Sudut B sama dengan sudut L. Lalu sudut C sama dengan sudut M. Dan terakhir sudut D sama dengan sudut N. Untuk panjang sisi-sisinya, di sini panjang sisi-sisinya sama semuanya. Ya, Ustadzah perbandingkan satu saja. AB dibandingkan KL 6 cm dibanding 6 cm. Perbandingannya adalah 1:1. Atau kita anggap ini adalah sama ya. Dan kita anggap juga kedua bangun ini kembar. Nah, itulah yang dinamakan kongruen. Jadi, dua bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun tersebut sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun tersebut adalah sama besar. Ya, paham ya? Perbedaannya kesebangunan dan kongruen ya. Kalau tadi kesebangunan adalah sisi-sisi bersesuaian itu adalah perbandingannya yang sama. Kalau di sini, kalau di kongruen sisi-sisinya sama panjang ya, sama persis. Atau dikatakan kembar ya, dua bangun yang kembar. Nah, bangun datar kan banyak ya, ada segitiga, ada persegi panjang, ada lingkaran, ada jajar genjang, belah ketupat, dan apalagi layang-layang ya. Namun ada 3 bangun yang sudah pasti sebangun ya. Ada 3 bangun yang sudah pasti sebangun berapapun ukurannya ya. Contohnya adalah yang pertama, persegi dengan persegi ya. Di sini yang namanya persegi sisinya selalu sama ya. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat ini semuanya selalu sama panjang ya, makanya dikatakan persegi. Begitu juga dengan apanya? Sudutnya pasti selalu 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat. Ya, semua persegi mempunyai sudut 90 derajat. Ya, walaupun perseginya ukuran kecil, pasti dia akan punya sudut 90 derajat. Lalu sisinya juga ini akan selalu sama. Tidak mungkin persegi itu memiliki sisi yang berbeda. Jadi ini selalu sama. Makanya persegi adalah termasuk salah satu bangun datar yang pasti sebangun berapapun ukurannya. Lalu yang kedua adalah lingkaran. Ya, ini Ustadzah contohkan lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran ini memiliki sudut berapa? Kalian tahu? Satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Walaupun lingkarannya kecil, tetap ya sudutnya itu adalah 360 derajat. Dan jari-jarinya, nah di sini kan punya jari-jari nih, ya. Jari-jari di sepanjang ini, juringnya ya, selalu sama panjang. Tidak mungkin jari-jari di sini, misalnya di R, berbeda dengan di sini ya, misalnya ini 6 cm, kok ini 7 cm, tidak mungkin ya, selalu sama panjang. Jadi jari-jari pada lingkaran itu selalu sama panjang. Begitu juga lingkaran kecil ini memiliki jari-jari yang selalu sama ya. Makanya
bangun datar ini juga termasuk bangun datar yang selalu sebangun. Lalu yang ketiga adalah segitiga. Tapi tidak sembarang segitiga itu adalah dikatakan pasti sebangun ya. Yang selalu sebangun hanya segitiga sama sisi, yang sisinya selalu sama. Ya, di sini sisinya selalu sama dan sudutnya, satu segitiga itu kan sudutnya 180 derajat ya. Jadi salah satu sudutnya pasti 180 dibagi 3, 60 derajat. Ya, ini 60 derajat, selalu 60 derajat ya. Ini juga 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Nah, sisinya ini akan selalu sama, sisi ini dan sisi ini dan sisi ini selalu sama karena sama sisi ya. Nah, ini juga yang kecil juga sama. Makanya ketiga bangun datar ini adalah jelas pasangan bangun yang selalu sebangun ya. Lanjut. Ini Ustadzah contohkan untuk soalnya. Contoh soalnya yang pertama, Ustadzah memiliki dua trapesium yang Ustadzah beri nama ABCD dan EFGH ya. Nah, dua trapesium ini Ustadzah sebut kongruen ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu syarat-syarat kongruen, pasti tahu ya cara menentukan panjang AB, panjang GF dan panjang BC ya. Di sini karena dua bangun ini adalah kongruen, tadi kongruen pengertiannya apa? Seperti menara kembar Petronas ya, berarti sisinya selalu sama panjang. Jika EF panjangnya 18, berarti panjang AB juga berapa? 18 cm. Jadi panjang AB sama dengan panjang EF sama dengan 18 cm. Lalu yang kedua, di sini ada panjang AD sebagai tinggi trapesium, yang di sini ada panjang GF sebagai tinggi trapesium juga. Nah, di sini sama panjang AD sama dengan GF. Yaitu berapa? Ya, betul sekali 12 cm. Lalu yang terakhir adalah panjang sisi yang ini ya, yang DC dengan GH itu juga bersesuaian ya, atau sama panjang ya. DC sama GH atau HG itu adalah 9 cm. Nah, sekarang diminta mencari panjang BC ya. Nih BC. BC di mana? Oh, ternyata BC di sini. Nah, ini sisi miring. Bisakah kalian mencari panjangnya? Pernah belajar tentang teorema Pythagoras di kelas 8? Ya, tentu saja pernah ya. Itu materi wajib yang diajarkan di kelas 8. Ini sudah membuat garis bantu di sini ya. Nah, ini panjang ini Ustadzah kasih nama CE ya. CE panjangnya seperti AD yaitu 12. Sedangkan EB caranya mencarinya adalah karena DC dan AB itu sejajar ya. Kalian tahu ini sejajar ya, jaraknya selalu sama. Makanya kita bisa menghitung panjang EB dengan cara 18 dikurangi 9. Berarti ketemunya 9 cm. Lalu untuk mencari panjang BC, BC adalah garis miring dalam segitiga siku-siku. Di sini siku-siku sama ya, dengan siku-siku ini juga siku-siku. Maka caranya adalah CE kuadrat ditambah EB kuadrat. Jadi panjang suatu sisi miring ya, segitiga siku-siku itu penjumlahan kuadrat panjang sisi siku-sikunya ya. Ini Ustadzah tulis CE itu adalah 12 kuadrat, EB-nya 9 kuadrat ya. 12 kuadrat berapa? 144 tambah 81.
di sini ketemunya adalah berapa? 5 dengan 1 225. 225 itu akar 225 adalah 15. Ya, jadi panjangnya si BC adalah 15 cm. Sampai di sini paham ya? Jadi ketika kalian menemukan dua bangun kongruen dan salah satu bangunnya sudah diketahui ukurannya, maka gampang sekali mencari panjang dari atau ukuran sisi-sisi dari segitiga kongruen yang satunya atau pasangannya ya. Paham ya? Untuk soal yang kedua, Ustazah contohkan untuk dua bangun trapesium yang sebangun ya. Di sini Ustazah gambarkan. Yang pertama ya, ini trapesiumnya PQRS ya. Ini Ustazah beri nama PQRS. Yang kedua, trapesiumnya Ustazah beri nama TUVW ya. Nah, sekarang sudah punya nama semuanya. Nah, di sini yang diketahui yang pertama adalah panjang PQ yaitu 21 cm, panjang PS 7 cm dan panjang SR 14 cm. Di sini untuk yang kecil ya, itu panjang TU 9 cm, panjang TW di sini Y, sudah sebut Y, berarti kamu cari nanti ya, ini belum tahu. Lalu panjang VW juga belum tahu ya, nanti akan kalian cari. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, karena ini bangun yang sebangun ya, dua bangun ini dikatakan sebangun, maka untuk syarat yang pertama sudut ya, jelas sama sudutnya. Yang kedua adalah panjang sisinya itu memiliki perbandingan yang sama. Kalau dilihat di sini, PQRS sebagai alasnya adalah PQ ya. PQ itu sebagai alas. Lalu yang ini yang kecil TUPW yang sebagai alas itu adalah TU. Ya, sampai sini paham? Nah, yang kedua, di sini yang sebagai sisi yang sejajar dengan PQ adalah sisi SR. Lalu untuk yang kecil berarti yang sejajar dengan alasnya ini adalah sisi PW. Ya, karena sisinya sebangun jadi Ustazah tulis perbandingannya seperti ini ya. Lalu yang ketiga, tingginya trapesium yang pertama PQRS itu adalah kita sebut PS. Lalu yang TUVW itu adalah TW ya. Jadi PQ per TU itu sebanding dengan SR per VW, dan terakhir adalah PS sebanding dengan TW. Nah, kalau kita masukkan angkanya, PQ-nya itu ada 21 cm, TU-nya adalah 9 cm. Lalu SR, di situ SR-nya ada ya 14 cm, sedangkan VW-nya itu sebagai X ya, yang harus kita cari. Terus yang terakhir adalah PS-nya 7, lalu TW-nya juga yang kita cari sebagai Y ya. Nah, yang pertama kita gunakan dulu sisi yang sudah lengkap ya. Ini ukurannya sudah lengkap. Yang pertama adalah 21 cm sama 9 cm. Berarti kalian gunakan dulu yang ini. Ya, perbandingan ini kita tulis kembali di sini ya. 21 per 9 sama dengan 14 per X. Ya, waktu kelas 7 kalian juga belajar perbandingan ya. Kalian bisa mencari panjang X ini dengan cara kali silang ya. Jadi X sama dengan kali silang, maka kita kalikan dengan silang 9 kali 14 per 21 ya. Lalu ini bisa kalian coret-coret ya. 9 sama 21 atau 14 sama 21 juga bisa ya.
asal nyoretnya satu persatu ya, tidak boleh langsung coret-coret semua. 14 dibagi 2 itu 7. Bagi 7 aja ya, langsung ya, bisa ya. Bagi 7 adalah 2. 21 bagi 7 adalah 3. Nah, di sini 9 sama 3 bisa kita coret lagi. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Dan akhir yang ketemu X-nya adalah 3 kali 2. X sama dengan 6 cm. Sampai sini paham? Lalu yang terakhir ya, kita pakai 21/9 kita pasangkan dengan 7/Y. Kita tulis 21/9 kita pasangkan dengan 7/Y. Ya, seperti ini ya. Sama kita kali silang juga seperti ini ya. Maka untuk mencari Y sama dengan 9 kali 7/21. Nah, bisa kalian coret juga 21 dengan 7 ya. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. 9 bagi 3 3. 3 kali 1 Y sama dengan 3 cm. Sampai sini paham ya untuk mencari panjang X dan Y dengan cara membandingkan panjang sisi di sini yang bersesuaian. Ya. Karena dalam segitiga sebangun, kita ulangi ya, segitiga sebangun, bangun yang sebangun ya, itu perbandingan sisinya adalah sama. Begitu, sampai sini paham? Ya, lalu nanti tugasnya adalah kalian mengerjakan worksheet yang Ustazah share di GCR ya, sebagai nanti bentuknya PDF. Boleh kalian print, boleh juga kalian tulis ulang di buku tulis, biar di buku tulis ada catatan kalian ya. Lalu setelah kalian kerjakan, yang ada caranya silahkan pakai cara ya. Lalu setelah selesai difoto dan dikirim di GCR ya, di GCR untuk tugas yang hari ini. Dan materi pertemuan depan kita lanjutkan untuk kesebangunan, yaitu kesebangunan segitiga. Ya, hari ini Ustazah akan memberikan kata mutiara ya, yaitu ikhlas itu bukan untuk diucapkan, melainkan dipraktekkan tanpa mengharapkan balasan ya. Sudah harapkan kalian hari ini belajar dengan ikhlas dan mengerjakan tugas juga dengan ikhlas. Langsung dipraktekkan ya. Ilmu ikhlas itu silakan langsung dipraktekkan untuk pembelajaran matematika hari ini. Ya, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.